Mohon maaf, tadi masih di perjalanan, masih menyesuaikan diri kalau hari Senin ya, ada kuliah PIE ya, betul. Kalau boleh tahu, Muhammad sama Farilo ini kita minggu ke berapa ya? Kalau di jadwal UCW ya, saya belum masuk UCW. Halo? Minggu pertemuan ke-12, Pak. Oh, 12. Iya, Pak. Wih, saya pikir hanya baru ke 10, bukan ya? 12 ya? Iya, ini 12, Pak. Oh, ya, ya, ya. Berarti Pak Roni rajin berarti ya? Mohon maaf, saya minum dulu. Gimana komentarnya, rajin? Oke, saya akan buka UCW. Sebelumnya mohon maaf, karena saya kaget juga 12, berarti hanya 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 5 kali pertemuan, tidak apa-apa. Mohon maaf Pak, izin masuk. Untuk Yuk. kelas C baru sampai pertemuan 10 Pak, ini yang ke-11. Oh, beda ya, oke. Siap, 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 siap. Oke, kemarin Pak Roni bilang materi untuk yang eh, ekonomi Islam ya itu sudah diberikan di awal sebelum saya masuk. Saya bilang silakan, silakan ditambahkan saja karena saya juga baru mempelajari ya untuk topik itu. Jadi menurut saya berilah ke yang pakarnya begitu ya. Jadi saya tidak akan masuk ke materi itu, saya banyak masuk ke yang makroekonomi ya. Kebetulan makroekonomi juga bagian penting dari eh, ekonomi gitu ya, pelajaran ekonomi, pengantar ilmu ekonomi. Oke, saya coba untuk cari materinya dulu dan saya coba buka UCW dulu. Oke, UCW. Oke, untuk menghemat pulsa, kita matikan dulu video stop screen-nya. Nanti kita ketemu ya, baru tanya jawab. Kita buka screen videonya ya, supaya menghemat pulsa baik di Anda maupun di. Sebenarnya saya nggak ada masalah ya. Ini karena di kantor ya, jadi tidak terlalu bermasalah. Cuma kita hormati bagi rekan-rekan mahasiswa yang eh, paket hemat begitu ya, menurut saya menjadi penting sih. Oke, sudah terlihat belum ini? Mohon maaf, jadi saya tulis pertemuan ke-11. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. terima kasih. Sudah ya? Oke. Saya izin record nih, Pak. Boleh, boleh, silakan. Ya, ini materi, saya sambil ini ya, sambil saya coba untuk UCW, karena ini kelas gabungan ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, ini kelas gabungan ini memang dilakukan Pak Roni sebelumnya atau gimana, kalau boleh tahu? Kalau untuk hari Senin biasanya untuk kelas A dan B saja, Pak. Oh, A dan B saja, oke. Oke, oke, oke. Tapi oh ya, ya, oke. Jadi, sedangkan yang lain di kelas hari beda ya, begitu ya? A Iya, dan Pak. B, Untuk kelas C hari Selasa, Pak, biasanya. hari Selasa jam berapa? Hari Eh, Selasa jam Mas berapa kalau? Mas Petra jam Jam berapa? 1 Pak, jam 1. Jam Selasa 1. jam 1. Oke. Nah, ini kebetulan hari Senin minggu depan saya itu ada pertemuan dengan dinas kota. Apa bisa digeser kita ketemu hari Selasa gitu, bisa nggak ya? Selasa jam 1. Selasa minggu depan, Pak.
Enggak, hanya minggu depan saja. Hanya minggu depan saja. Eh, untuk kelas untuk kelas B hari Selasa jam 1 ada jadwal itu, Pak. Oh, ada jadwal. Oke, kalau gitu kita hari Sabtu saja ya, berarti ya. Kita ganti hari Sabtu saja ya, minggu depan ya. Karena Ya, Pak, nanti coba didiskusikan kembali, Pak. ya, boleh, boleh. Jadi khusus untuk minggu depan, karena saya dapat undangan ada rapat dengan dinas persis jam 8 kalau nggak salah ya. Jadi saya matur dulu ke kalian semua bahwa minggu depan itu saya tidak bisa di hari Senin. Pengantar makroekonomi. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Berarti untuk Senin depan belum belum ada UTS ya, Pak? Jadi belum ada UTS ini, kalian? Belum, Pak. Dari Pak Roni belum ada UTS? Belum, Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Saya gini aja, ini sebenarnya tanggung jawab dari Pak Roni ya untuk memberikan materi soal, karena yang memberi materi adalah Pak Roni. Tapi nanti saya akan tanyakan. Ini tanggung jawab kita bersama, tapi mekanisme ujian, baik soal maupun rubrik penilaian itu sepenuhnya ada di Pak Roni. Jadi saya biasanya begitu, Mas. Jadi dua mata kuliah, satu mata kuliah ditangani oleh dua dosen. Biasanya penanggung jawab soal dan koreksi itu ada di yang memberikan materi. Jadi saya tidak bisa komentar dulu kapan, nanti saya diskusikan dulu dengan Pak Roni gitu ya. Kapan UTS-nya ya, begitu ya. Pak, terima kasih, Pak. Saya dipahami ya. Saya harus menghormati juga sistem pengajaran ini ya, kolaborasi istilahnya dua dosen ke satu mata kuliah. Jadi kolaborasi istilahnya ya kalau di kita. Oke, kita akan banyak tanya jawab nanti di materi ini karena ini tadi pakai apa? Zoom berapa ya? 2 atau? Level 2, Pak. 2 ya. Oke. Ya, untuk yang kelas apa nih, kelas A sudah saya buka, kelas pengantar ilmu ekonomi kelas B juga sama saya sekalian buka. Ya. Dan terakhir kelas C. Oh, sorry. Kelas C. Materi ilmu ekonomi kelas A. Pengantar. Oh, sebentar. Pengantar kelas C ini. Ya, maaf. Saya baru sadar ada ternyata. Presensi ekonomi sampai jam 10. Ya, untuk kelas A, kelas B, kelas C silahkan ditanda apa namanya absensi dulu. Ya, sudah saya buatkan kelasnya. Ya, sekarang saya cari materinya. Saya cari tadi ya. Oke. Ya, hari pertama ini pertemuan saya dengan kalian adalah memberikan introduce mengenai Recording in progress. Mengenai makroekonomi ya. Apa itu makroekonomi? Ya, itu akan kita diskusikan bersama-sama di pertemuan ini. Jadi konsen, saya buka dulu maskernya karena ruangannya juga kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Konsen dari makroekonomi adalah tiga hal ya, atau tiga concern dari makroekonomi. Pertama adalah output growth ya, mengenai pertumbuhan dari
ekonomi, ya, output growth. Yang kedua adalah ketenaga kerjaan, ya, pengangguran maksud saya, unemployment. Yang ketiga adalah inflasi dan deflasi, ya. Nah, hari ini kita akan kita akan membicarakan mengenai dua topik saja, yaitu output growth sama unemployed. Ya, unemployed ini termasuk topik yang masih baru, ya, bukan baru ya, artinya kita terkena dampak karena COVID ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di sesi hari ini, begitu. Sebentar, saya nih lupa membuat animasi ternyata. Oke, sekalian saya buat animasinya dulu. Sebentar, saya buatkan animasi dulu ya. Ini karena kalau nggak buat animasi kurang afdol. Oh ya, saya mau tanya di kalian, di SMA kira-kira dulu pernah mendapatkan nggak materi ekonomi gitu ya? Kalau boleh tahu, ada yang sudah pernah dapat ya? Izin menjawab, Pak. Kalau Ya. dari SMA saya ada lintas minat ekonomi. Oh ya, luar biasa ya. Jadi sudah dikenal begitu ya. Oke, sebentar nih saya lagi buat animasinya karena ternyata animasinya nggak jalan di sini. Ya, ternyata sudah ada ya di apa namanya di SMA tertentu ya, tapi tidak semua saya yakin ya, karena apa namanya, ekonomi ini adalah bagian dari pelajaran yang bayangan saya itu ada di IPS gitu ya, jadi tidak semua dari IPS saya yakin ya. Kalau tidak salah TI ini tidak ada yang dari IPS, jadi saya ragu-ragu ya tadi menanyakan begitu, tapi ternyata ada ya, mungkin saja terkait dengan kebijakan ya antara sekolah itu ya dengan kurikulum kalau nggak salah ya, itu membutuhkan pengantar di ilmu ekonomi. Tapi nggak apa-apa, kita masuk berkaitan dengan ini, kita pelan-pelan saja ya. Jadi materi ini saya coba untuk antarkan dengan pelan-pelan saja. Nah, ini sudah. Oke, semua sudah. Oke, ini ada yang belum. Animasinya ada yang sudah, ada yang belum ternyata. Nanti ada tugas ya, jadi supaya kalian mendapatkan gambaran apa sih makroekonomi itu dan mendapatkan mendapatkan kasus nyata di Indonesia khususnya, itu saya akan memberikan tugas di rumah ya, dan tugas ini wajib untuk dilakukan oleh semua mahasiswa gitu ya. Jadi sangat sederhana, nanti kita diskusikan. Oke, ini sudah saya siapkan. Oke, saya mulai lagi, mohon maaf. Nah, jadi agregat output ekonomi Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di grafik ya dari data World Bank ya, terkait dengan PDRB ya, PDB gitu ya, kalau Indonesia berarti PDB, kita mengalami pertumbuhan ya, national output growth ya, atau national output itu luar biasa ya, sejak kita lihat ini ya tahun 70 gitu ya, itu masih 0, begitu ya, 0,0. Lalu tahun 75 ini ada pertumbuhan ya cukup signifikan sampai tahun 80. Nah, saya mau tanya ini, ada yang pernah baca nggak, kenapa kok Indonesia bisa tumbuh ya dari tahun 75 sampai 80? Nah, kira-kira
Kalau saya mau nanya ke Varela, Varelo, Leo, loh, Leo, saya tanya Leo, apa kira-kira pertumbuhan ya? Kenapa kok Indonesia bisa tumbuh ya dari tahun 875 sampai tahun 80 begitu? Kira-kira apa penyebabnya? Ekonomi kita. Leo? Ya Pak. Ya. Ini saya ingin membuka, kalau Anda sering membaca ya, jadi kalian jangan membaca hanya gosip-gosip ya, kalian juga harus membaca mengenai ekonomi ya. Jadi ini pengalaman Anda mungkin, jadi teknik industri bukan hanya membahas mengenai industri saja, tapi juga ekonomi, khususnya untuk makroekonomi. Apa kira-kira, Elio? Dan kenapa sih kita membahas makroekonomi ya? Toh kita kan nanti membahasnya stasiun kerja dan sebagainya. Iya. Apa kira-kira, Leo? Mungkin Ya, industri mulai berkembang, Pak. industri berkembang tahun 875. Industri apa yang berkembang dulu? Manufaktur mungkin, Pak. Manufaktur. Ya, kalau Anda baca di ekonomi ya, nanti Anda tolonglah, bukan hanya Leo tapi semuanya, bahwa di tahun 75 Indonesia, mohon maaf, dari tahun 72 ya, 72, 73, 75 itu Indonesia sudah menapaki namanya Repelita namanya dulu ya, pembangunan 5 tahunan ya. Nah, 5 tahunan pertama di Indonesia zamannya Pak Harto ya, almarhum, itu yang dikerjakan adalah pertanian dan pertambangan. Ya, pertanian dan pertambangan. Kenapa kenapa pertanian dan pertambangan? Karena dari pertanian itulah semua rakyat Indonesia bisa dengan mudah menghasilkan sesuatu, yaitu bahan pangan ya, atau bahan baku pabrik ya. Jadi belum ada pabrik itu tahun-tahun dulu ya, tahun 70 sampai 75 itu belum ada pabrik. Jadi kita masih fokus pada pertanian dan juga pertambangan. Apa tuh tambang? Dan Indonesia dikenal dulu minyak bumi ya, banyak di Sulawesi ya, Riau, itu minyak sudah mulai dieksplorasi ya. Jadi kalau Anda membaca buku-buku mengenai ekonomi, booming pertumbuhan kita di tahun 75 sampai 80 itu karena ada booming minyak bumi. Jadi Indonesia termasuk negara OPEC, penghasil minyak di dunia waktu itu ya. Walaupun tidak banyak, tapi dari pertumbuhan, dari penghasilan minyak yang diekspor, minyak mentah maksudnya, yang diekspor itu ada pendapatan devisa bagi negara untuk membangun, ya. Jadi menurut saya Pak Harto memang ahli strategi pembangunan, ya Bapak Pembangunan, makanya disebut bahwa yang pertama kali dibangun adalah pertanian, lalu pertambangan, dan dari pertanian dan pertambangan itu didapatkan ekspor, ya, baik ekspor bahan bahan industri, ya, seperti karet, ya, terus rempah-rempah atau yang lainnya, atau juga dari pertambangan yaitu minyak. Dari hasil devisa itulah digunakan untuk membangun ya negara kita, khususnya yang dibangun sekolah-sekolah waktu itu ya, SD Impres, kalau tidak salah dulu ada SD Impres tahun 75 itu sudah mulai ada SD Impres, SMP dan SMA itu diperbanyak di setiap kecamatan dan setiap kabupaten. Jadi SMA negeri harus ada di kecamatan, harus ada di kabupaten, sedangkan kecamatan harus ada SMP. Jadi program dari pemerintahan di zaman Pak Harto begitu. Ya, semua tertata rapi, semua sentralisasi, semuanya dikerahkan dengan cara perencanaan yang matang. Ya, jadi Indonesia tumbuh ekonominya. Ya, kita perhatikan ini catatan yang tidak bisa dibantah. Ya, catatan jadi era Soeharto mengalami pertumbuhan ekonomi. Begini catatannya. Walaupun mengalami pertumbuhan yang agak landai. Nah, kenapa kok landai? Ya, ini saya mau tanya. Afnan, kenapa kok landai pertumbuhan kita? Ini termasuk landai ya, tumbuh. Ya, tumbuh ini landai ya.
Kenapa kok landai? Afnan, kira-kira? Iya, Pak. Hmm, Ya, silakan. Kenapa bisa? Halo? Ya? iya, Pak. Mm-mm. Hmm, mungkin mulai terjadinya krisis ya. Oh, krisis. Kita belum mengenal krisis waktu itu. Mohon maaf. Kalau Anda masih, mungkin Anda belum lahir ya. Zaman itu belum ada krisis. Iya. Belum ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu di akhir pemerintahan Soeharto ya. Itu tahun 97, 98. Mohon maaf. Ya. Hmm, kurang mengerti, Pak. Pak, Mohon maaf Pak, terdengar. belum di unmute Pak. Masih di mute, Pak. Sorry. Mohon maaf. Ya, makasih. Ya, sudah kelihatan Mas? Dan suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya. Jadi agregat di sini, agregat output adalah total quantity of good and services ya produced in economic ya. Jadi total ya quantity dari ya total semua jumlah dari total good dan service, barang dan jasa yang dihasilkan produce dalam dalam sebuah ekonomi ya, ekonomi negara ya, in a give period. Jadi dalam satu periode ya. Jadi total output barang dan jasa yang dihasilkan dari sebuah negara atau sebuah daerah ya dalam periode waktu tertentu. Ini adalah agregat output. Kita lihat nih total agregat output. Ya, Soeharto sudah membangun ini ya, pertumbuhannya cukup menarik ini. Nah, pertumbuhan ini cukup lambat ya. Kenapa kok cukup lambat, pertanyaan saya? Bukan krisis ya, zaman ini belum ada krisis. Ini pertumbuhan karena didorong oleh sektor yang nilai multiplier efeknya ya, istilahnya multiplier efek itu adalah total output yang dihasilkan itu memang masih rendah. Contoh pertanian. Kalau pertanian itu multi efeknya rendah. Kenapa? Karena yang dihasilkan itu hanya padi. Ya, padi atau beras untuk makan, sudah selesai. Ya. Tetapi belum ada industri. Nah, kalau padi ini atau ketela ini Anda ubah menjadi tepung, ya kalau Anda ubah menjadi tepung, Anda ubah menjadi material yang berbeda dari beras menjadi tepung beras, maka itu namanya ada proses perubahan dari input ke output, namanya industri. Nah, begitu ada industri, maka multiplier efeknya, value added-nya menjadi besar. Kenapa kok value added-nya menjadi besar? Contoh, ya yang total outputnya adalah value added ya. Contoh, kalau beras 1 kilo itu 11 ribu ya, 11.000 beras. Kalau Anda jadi tepung ya, kalau Anda buat jadi tepung ya, itu 1 kilo mungkin harganya
menjadi 18.000 atau 15.000 begitu ya. 15.000 atau 18.000. Ya, tetapi proses untuk menghasilkan 1 kilogram beras itu membutuhkan 3 bulan, dan proses untuk menghasilkan 1 kilo tepung itu hanya 1 hari. Ya, karena periode waktu ini. Sehingga nilai tambah perharinya itu jauh lebih meningkat. Menghasilkan tepung dapat 3.000 1 kilonya, tapi dalam waktu satu menit. Kalau Anda, kan, kalau Anda menghasilkan beras itu butuh 3 bulan. Maka produktivitas mana yang lebih tinggi? Otomatis industri. Nah, paham ya? Sampai sini paham nggak? Afnan, Raffi, Aza. Ya, kenapa kok kita membicarakan ekonomi makro? Karena kita membicarakan perbedaan sektor nantinya. Kalau pertanian itu membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan nilai tertentu, seperti tadi beras. Ya, satu kilogram beras, ya, misalnya 1 hektar. 1 hektar itu bisa menghasilkan 8 ton beras. Tetapi untuk menghasilkan 8 ton beras itu membutuhkan waktu 4 bulan. Ya, sedangkan 8 ton ini langsung masuk pabrik mungkin dalam jangka waktu 1 minggu, ya, atau mungkin pabrik yang besar dalam jangka waktu 1 hari itu bisa menghasilkan tepung yang nilai jualnya per kilogramnya, kalau beras itu 11.000 per kilo, tepung mungkin 15.000 per kilo. Tetapi nilai tambah yang dihasilkan per harinya itu jauh lebih tinggi industri. Sehingga multiplier effect di sini atau output yang dihasilkan atau produktivitas, atau istilahnya produktivitas bidang sektor pertanian itu sangat kecil dibandingkan dengan industri. Nah, industrialisasi dimulai sejak tahun 80, ya, 85 kalau tidak salah, 80-an, 85. Itu Indonesia sudah mengenal industrialisasi. Nah, sehingga kita mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan pertumbuhannya ini. Ya, mengalami signifikan karena ada industrialisasi di periode pertama ini. Ya, jadi tahun ini masih lambat. Kenapa? Karena multiplier efeknya atau produktivitas value added-nya atau produktivitas output yang dihasilkan itu per periode waktu itu sangat lambat pertanian. Jadi petani itu memang soro, ya, menghasilkannya lama, ya, tidak cukup. Betul, karena apa? Dia bekerja ya 4 bulan. Mohon maaf Pak, suaranya hilang itu Pak. Maaf, jaringan di kampus ternyata jelek sekali, terputus ini. Ya, mohon maaf. Ya, saya ulang lagi tadi. Ya, saya sebentar.
Ya, ya. Jadi sudah tahu ya perbedaan sektor industri sama sektor pertanian itu value added-nya sangat jauh berbeda. Nah, kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat lagi, ini adalah periode pertama industrialisasi, ya. Lalu kita lihat ada lagi industrialisasi yang seri kedua, ya, yaitu dari tahun 2000 sampai 2010, ya. Dan kita sekarang menginjak, wah ini ya, ini zamannya SBY ya, SBY ini juga cukup bagus pertumbuhannya. Lalu sekarang zamannya Jokowi ini mengalami pertumbuhan juga, tetapi ada krisis di sini. Jadi kita mengalami krisis 3 kali, ya. Krisis pertama adalah krisis zaman Pak Harto, itu krisis ekonomi yang, nah ini ya, sorry, harusnya, nah Krismon ya. Krismon yang pertama tahun 98, ya. Krisis moneter yang pertama 98, pertumbuhannya dari tahun 97 itu pendapatan atau output yang kita hasilkan ada 215 billion ya, atau miliar ya, dolar ya, menjadi turun drastis 96 miliar dolar ini ya, dolar ya, triliun, sorry ini, oh sorry, ini rupiah ya, triliun ya, ini sudah dalam triliun rupiah ya, sudah triliun rupiah ya kalau tidak salah ya, udah 1000, kita udah 1000 triliun ya. Saya lupa nih satuannya kalau tidak salah, kalau World Bank ini harusnya udah dolar ya, triliun. Oke, kita asumsikan ini miliar, 200 miliar, jadi ya sampai ke 1, triliun dolar ya, dolar ya, dari 200 miliar dolar turun menjadi 90 miliar dolar ya. Lalu krisis yang kedua itu zamannya SBY itu sempat terjadi krisis walaupun tidak terlalu signifikan, tahun 12 itu pendapatan kita dari 900 ya miliar dolar menjadi 890 miliar dolar, turun ya. Ini ya. Terus turun lagi 2015. Jadi sejak akhir periode SBY itu mengalami penurunan beberapa kali ya. Kita mengalami penurunan tahun 2012, turun lagi, akhirnya ini ya 2015 turun banget ini. Lalu mengalami pertumbuhan ya, tumbuh lagi, dan sekarang puncaknya Krismon karena COVID ya, turun dari 1.000 triliun dolar menjadi 1.119 triliun menjadi 1.058 triliun dolar. Ya, jadi tahun 2020 mengalami Krismon juga. Ya, Krismon karena COVID. Ya. Jadi kita mengalami 3 kali gejolak ekonomi. Ya, tapi di sini ada pertumbuhan karena industri. Di sini juga ada pertumbuhan karena industri dan jasa. Ya, sini sudah mulai industri jasa sudah mulai berkembang. Ya, tahun 2000 ini lompatannya cukup bagus. Ya, ini juga cukup baik. Ya, nah kita tidak tahu ke depan gimana. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang penurunan grafik di tahun 2015 itu bukannya sudah di tangan Pak Jokowi? Ya, Pak. Oh, lupa. Jokowi mulai kapan ya? Saya lupa. 2014, Pak. Saya ingat. 2014. Oh, mohon maaf. Saya lupa. Saya pikir 2015. Ya, jadi 14 itu Jokowi ya, terus turun lagi tapi mengalami kenaikan ya. Ya, alhamdulillah berarti ada track yang bagus. Jadi
zaman SBY ini memang puncaknya, ya, puncak dari ekonomi, tapi mengalami landai, lalu penurunan. 14 itu ada, 14 nih sekarang, oh ya, kalau 2002 tahun lagi, 2024 ya, berarti itu 10 tahun, ya betul, 2014, ini 14 turun, ya, terus turun lagi, ya mungkin masih belajar, pemimpin kita masih belajar, lalu mengalami kenaikan terus-menerus. Tapi karena ada COVID yang luar biasa, ya semua dunia tuh tergoncang, ya sekarang mengalami krisis, ya krisis. Jadi ini kalau di sini mungkin 2 kali krisis, ini krisis ekonomi. Kalau di sini krisis multi, ya multidimensi. Jadi bukan hanya ekonomi, tapi juga apa ya? Kita tidak bisa bergerak, tidak bergaul dan sebagainya, ya. Terjadi banyak hambatan. Kita tidak krisis ekonomi, krisis kesehatan, ya, krisis pendidikan juga. Kenapa pendidikan? Ya karena nggak bisa ketemu sama dosen atau sama guru. Jadi multidimensi kalau menurut saya ini. Kalau dulu mungkin hanya ekonominya saja yang terpengaruh, sedangkan pendidikan sama kesehatan tidak berpengaruh, ya karena memang berjalan saja biasa. Tapi sekarang multidimensi karena pertanian, kesehatan ya nggak bisa jalan karena banyak pasien yang ini, ya tidak boleh banyak kasus, ya artinya. Yang kedua adalah pendidikan tidak boleh bergerak juga gitu, ya. Jadi semua sektor tuh dihentikan gitu, ya, lockdown gitu, ya. Jadi menurut saya sangat berat, ya. Cobaannya lebih berat menurut saya daripada krisis yang dulu-dulu begitu. Jadi kalau dilihat dari situ memang jauh lebih berat sih. Mudah-mudahan ekonomi kita sudah mulai tumbuh nih, ya. Karena kalau dilihat dari pertumbuhan ekspor, nanti kita akan bicara ekspor gitu, ya. Indonesia sekarang sudah mulai naik begitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kasus ini, menarik kan sebenarnya? Izin saya, Pak. Ya, silakan. Setahu saya kan 2008 kan terjadi krisis ekonomi saham kan, Pak. 2008? Ya, 2008, Pak. 2008, sebentar. Nah, itu kok di Indonesia kok dia bisa stabil lu? Apakah memang di kebijakannya tahun 2008 tuh apakah ada khusus dari Indonesia biar bisa selamat dari krisis ekonomi tersebut atau gimana ya, Pak? Sebentar, saya 2008 itu sebenarnya kok tumbuh begitu, ya. Ini bukan krisis sih kalau menurut saya, itu hanya disebutkan apa 2008? Krisis apa di situ? Setahu saya tuh 2008 itu terjadi krisis di Amerika Serikat, Pak, yang dimana saham itu anjlok sampai pengangguran naik 10%, terus kalau nggak salah Budiono ngasih itu sih, Pak, kayak bailout Bank Senturi itu loh, Pak, kasusnya Bank Senturi yang pemerintah ngasih bantuan ke Bank Senturi yang jadi masalah korupsi itu loh, Pak. Oh, kalau Senturi itu bukannya 98, Mas? Bukan 2008, 98. Oh, kok di berita kok mah 2008 ya, Pak? Enggak, itu 98. Jadi build up semua ekonomi bank-bank itu ada 98. Sampai sekarang belum beres. Yang ini, Mas, 98. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi setahu saya mengalami, karena saya dulu di Astra, di Toyota, sempat di Sunter, ya di Jakarta, di pelatihan, lalu dikirim di Surabaya. Itu kami dikirim waktu itu kan Timin masih gabung ya sama Astra, ya. Jadi Toyota Motor itu masih gabung dengan Astra. Jadi saya karyawan Astra Internasional dikirim di Surabaya, dan itu tahun 97 akhir gitu, ya. 98 itu terjadi krisis waktu itu. Jadi kita jualan mobil itu tidak bisa dengan baik karena apa? Harga dolar, ya. Jadi memang krisis diawali dari Amerika, saham-saham anjlok, lalu nilai nilai dolar itu naik turun, ya, naik turun. Jadi naik turun akibatnya kalau kita runtut, ya. Jadi Indonesia, nah ini ya kita lihat, ya. Indonesia itu sudah banyak mengalami ekspor, ya, mengalami ketergantungan ekspor. Termasuk Malaysia, ya, Malaysia, Indonesia itu sudah mengalami ekonominya sudah beralih dari penjualan minyak menjadi industri, ya, industri yang ekspor, ya. Jadi di zaman tahun 98 ke sampai 95, Indonesia sudah banyak mengekspor, salah satunya adalah kayu lapis, ya, kayu lapis, terus minyak goreng itu juga sudah banyak, ya.
minyak goreng. Jadi hasil-hasil minyak atau hasil-hasil pertanian itu diolah dulu. Ya, ini minyak goreng ini minyak. Dan ini juga pertumbuhan karena minyak ini pertumbuhan di sini itu karena kita betul ya. Jadi zamannya SBY itu ada permintaan yang sangat tinggi terkait dengan minyak nabati, yaitu kelapa sawit. Ini pertumbuhan karena kelapa sawit. Ya, jadi Indonesia bukan mengekspor biji sawit, tetapi minyak sawit. Ya bukan minyak sawit crude, tapi juga minyak sawit yang setengah matang istilahnya, belum bisa dijadikan minyak goreng, tapi itu adalah bahan baku untuk berbagai macam industri seperti minyak goreng, margarin, sabun dan sebagainya. Itu sangat diperlukan di dunia, sehingga pertumbuhan Indonesia tumbuh ini karena sawit di sini. Ya, kalau di sini karena minyak goreng, kalau di sini banyak industri konglomerat ya, banyak tadi ya ada sawit juga, ada plywood ya, ada mebel juga, ada tekstil di sini juga, industri tekstil itu berkembang. Ya, industri tekstil banyak Indonesia berkembang. Ya, begitu. Tapi negara Amerika khususnya itu mengalami krisis ya, mengakibatkan dia menyetop semua impor ya. Jadi impor dari Amerika ke Indonesia itu di stop semuanya karena memang krisis di Amerika mengakibatkan industri-industri di Indonesia kelebihan stok, jadi dia mengurangi tenaga kerja dan sebagainya. Jadi rentetannya, padahal mereka punya hutang ya di bank, dan bank juga sulit untuk menagih karena memang macet ini semuanya ya. Jadi industri kelapa sawit itu macet ya karena permintaan minyak goreng itu turun, terus industri pakaian jadi juga macet ya karena tidak bisa ekspor ya, sehingga macet kreditnya di bank. Terus industri perkayuan khususnya plywood ya ke Jepang, ke Amerika dan sebagainya itu juga turun ya, anjlok ya karena permintaannya turun, sehingga banyak industri macet. Akibatnya perbankan macet, akibatnya kredit banyak yang macet, akibatnya nilai rupiah anjlok. Nah, jadi banyak sekali yang multipliernya di situ ya. Ini hati-hati ya. Lalu Budiono yang dikatakan tadi memberikan subsidi uang begitu untuk menalangi kredit-kredit yang macet itu dialihkan ke sebuah badan untuk penanggulangan krisis waktu itu. Jadi semua hutang-hutang bank itu dialihkan ke badan penyihatan ekonomi. Ya, sampai sekarang itu kasus ya. Karena ternyata para perbankan itu mengeplang tidak mau membayar. Jadi tidak mau membayar. Kalau sudah sehat kan harusnya dia mengambil lagi asetnya yang harusnya dibeli ya. Contohnya begini. Jadi perbankan itu menyita bangunan dari pabrik atau menyita bangunan dari kantor yang gagal kredit ya. Sedangkan perbankan sudah dapat uang dari pemerintah. Nah, aset yang disita dari bank itu nilainya waktu itu memang murah ya. Nilainya waktu itu murah. Artinya harusnya 100 juta tapi dihargai hanya 10 juta misalnya. Hanya 10%. Ya, hanya 10%. Jadi dia nerima 100 juta tapi asetnya itu nilainya 10 juta. Nah, akhirnya oleh perbankan ya yang nakal-nakal ini ya, dia beli lagi asetnya, dilelang asetnya itu dengan harga mungkin 12 juta atau 15 juta. Jadi dia mendapatkan untung 2 kali dari dana talangan dari pemerintah sudah dapat, lalu dia membeli asetnya sendiri itu dengan murah sebenarnya. Jadi perbankan itu nakalnya begitu. Jadi dulu banyak industri itu yang memiliki bank, seperti Mas Pion punya industri, terus yang sawit itu banyak termasuk Astra sendiri punya bank ya. Astra sendiri punya bank namanya Bank Universal. Iya. Kenapa mereka punya bank? Karena zaman dulu
ketika zaman Soeharto itu industri boleh membuka bank sehingga dia bisa menghimpun dana dari masyarakat untuk membangun industrinya. Padahal industrinya macet. Ya, jadi dia nakal gitu ya. Asetnya itu macet, ditangani oleh pemerintah, dia beli lagi dengan harga murah asetnya. Sehingga terjadilah konflik di situ. Kok dibeli sendiri oleh asetnya? Harusnya tidak boleh. Dan harusnya nilainya tuh jangan jauh lebih dari 50% menurut saya. Harusnya di atas 50%, misalnya 75% dan sebagainya. Tapi ini di bawah harga pasar. Inilah terjadi krisis Indonesia yang dirampok istilahnya besar-besaran oleh para pejabat perbankan yang sebenarnya bukan perbankan, dia adalah industri yang buka perbankan. Begitu Mas kasusnya. Ini zaman dulu ya 98. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya, kalau Ya, untuk silakan. 2014 sampai 15 Ya. itu kenapa ya Pak? Kenapa? Kenapa turun ya? Ya. Ya, banyak hal ya, termasuk. Jadi gini, ini Indonesia zamannya SBY itu memang mengandalkan pertanian, ya, pertanian terutama sawit, minyak sawit, ya, tumbuh sawit. Jadi Indonesia dianugerahi sumber daya energi. Energi pertama adalah minyak bumi, ya, tahun 70 sampai 80 berhenti. Lalu Soeharto melihat bahwa Indonesia tidak mungkin tergantung pada minyak terus sebagai bahan ekspornya, maka mengalihkan mulai menyiapkan industrinya, namanya industri mengolah pertanian menjadi industri bahan baku, ya, Replita ketiga kalau nggak salah. Itu sudah berhasil, yaitu adanya raja-raja ekspor ya untuk bahan-bahan baku seperti plywood, ya, dari kayu gelondongan ya diubah menjadi plywood ya, atau kayu balok. Nah, papan kayu. Nah, itu rajanya. Salah satunya adalah konglomerat namanya Bob Hasan ya, beda lagi Bob Sadino. Bob Hasan itu adalah raja kayu lapis Indonesia, salah satu konglomerat. Yang kedua tadi dari minyak sawit ya, waktu ini sudah mulai mengenal sawit di Indonesia ya. Itu banyak dibuka lapangan sawit ya di Riau ya, di Kalimantan itu termasuk Eka Cipta, yaitu menghasilkan banyak sawit. Ya, itu mulai pertumbuhan kita ya, menjual bukan hanya pertanian tapi juga minyaknya karena untuk sebagai bahan baku. Nah, di sini Indonesia menggencarkan lagi ya. Jadi zamannya SBY itu memang luar biasa. Jadi catatan Bank Indonesia, pembukaan lahan pertanian untuk pembukaan hutan untuk pertanian sawit terutama itu luar biasa, termasuk juga ekspor biji batubara ya. Jadi SBY itu menghasilkan devisanya paling besar itu dari sawit dan batubara. Jadi eksplorasi Kalimantan itu sangat gencar ya di tahun zamannya SBY, menghabiskan banyak sumber daya alam di Kalimantan, dikeruk habis ya untuk diekspor ya, diekspor biji batubara ya dan sawit. Jadi ini ekspor andalan Indonesia. Tapi mengalami penurunan ya. Mengapa penurunan? Disinilah mulai ada penolakan ya Indonesia. Jadi minyak sawit Indonesia sudah ditolak nih di Indonesia. Karena apa? Ini ada persaingan antara di Eropa itu sawit minyak itu dihasilkan dari biji bunga matahari ya, sama biji kedelai ya. Kedelai juga bisa menghasilkan minyak, tapi yang paling banyak adalah biji matahari. Coba Anda bayangkan, biji matahari itu dipanen mungkin 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali, ditanam, dipanen ya, tanam lagi, panen lagi, tanam lagi, panen. Otomatis biayanya besar. Sedangkan sawit ya, sawit ditanam jangka waktu 5 tahun, 6 tahun sudah panen, sampai 25 tahun, usianya 24 tahun. Jadi usia 5 tahun sampai 25 tahun, 20 tahun, itu panen terus. Nggak perlu nanam lagi. Ya, jadi efisien nggak itu? Sangat efisien, menghasilkan minyak sawit yang luar biasa. Dan hanya cocok negara-negara tropis. Jadi sawit itu hanya cocok ada negara tropis dan ada banyak air.
Jadi kebutuhan air dan tropis itu hanya ada di negara-negara sabuk Katulistiwa, termasuk di Afrika sekarang. Afrika, ya, sebagian India, ya, Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia itu ada penghasil minyak sawit. Nah, minyak sawit ini adalah energi sebenarnya, energi masa depan, dan termasuk Indonesia. Sawit-sawit Indonesia ditolak, akibatnya ya Jokowi sudah mulai, mohon maaf, presiden yang sekarang sudah mau mengalihkan sawit Indonesia kalau ditolak, itu harganya jatuh, ya, CPO jatuh, maka akan dibeli sama pemerintah, dijadikan apa? Solar, biosolar. Maka ada biosolar 20, biosolar 10%, 20%, bahkan nanti jadi 30 atau 40%. Kenapa kok solar yang ditembak? Karena solar selama ini itu diimpor dari Timur Tengah. Jadi bahan baku, bahan bakar solar itu diimpor dari negara Timur Tengah. Dan sekarang mulai digantikan dengan minyak sawit, dieselnya itu. Begitu. Jadi Indonesia sudah mengalihkan minyak yang diekspor ditolak itu menjadi bahan bakar. Nah, begitu. Kebayang ya, Mbak ya? Ya, dan yang kedua, sekarang presiden sekarang Jokowi melarang ekspor batu bara. Ya, jadi batu baranya mulai turun, ya. Ini permintaan batu bara dan permintaan CPO turun, ya. Dan sekarang zaman Jokowi malah dilarang, ya, dilarang untuk diekspor batu bara. Dibuatlah beberapa PLTU, ya, termasuk di Batang. Kalau ada dari daerah Batang, terus di Jepara, ya, terus Python itu yang pertama, ya. Jadi di beberapa daerah itu dibangun PLTU yang besar, ya, untuk menghasilkan energi di industri kita. Jadi konsep dari ekonomi adalah ketika negara tersebut mampu membangun sistem energi yang berkelanjutan atau sistem energi yang kuat, ya, maka di sanalah tumbuh industri. Nah, ini intinya, ya. Kalau Indonesia tidak menyiapkan listriknya, maka akan terjadi bencana. Kenapa? Apa? Percuma kita bangun industri tapi tidak ada listrik. Ini yang terjadi awal-awal pemerintahan Jokowi, sampai mengimpor listrik dari Turki, ya. Kalau Anda pernah tahu, ya. Jadi Turki itu menghasilkan beberapa kapal-kapal, ya, PLTU, kapal listrik dengan tenaga solar, ya, dengan solar. Jadi Indonesia terjadi krisis listrik di sini, ya, tahun 2012-13 itu termasuk krisis, ya. Karena apa? Pertumbuhan industri banyak, sedangkan zaman SBY tidak dibangun dengan bagus, yaitu infrastruktur energi, ya, energi bumi itu mandek, energi batu bara juga mandek, ya. Jadi banyak proyek-proyek energi itu mandek semua, ya. Tapi dengan zamannya sekarang Jokowi, semua energi harus dikebut, harus jadi, ya. Termasuk karena pasokan listrik berkurang, termasuk di Riau, di Sumatera dan sebagainya, maka diimpor tuh kapal-kapal. Kalau Anda buka, ya, Indonesia pernah menyewa kapal-kapal tenaga listrik dari Turki, ya, untuk mengubah solar menjadi listrik untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Itu di awal-awal periodenya Jokowi. Jadi sekarang kita sudah mulai aman, ya, energi kita. Coba sekarang Anda buka hari ini berita atau yang kemarin, Singapura sudah collab untuk energinya, ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan kontrak tahun 2004, ya, itu, ya, 2004 itu kan kita ada kontrak 2004 atau 2003 zamannya Megawati itu mengekspor 30 tahun pipa, membuat pipa dari Riau ke Singapura, ya, untuk pemasok energi gas dari Riau, Dumai itu untuk ke Singapura untuk memperkuat energi Singapura. Jadi negara Singapura itu menghasilkan industri juga, industri elektronik, ya, dan industri jasa, ya, hotel, ya, kesehatan, pariwisata dan sebagainya, itu semuanya membutuhkan energi. Energi dari mana? Dari Indonesia. Dari mana? Dari gas.
gasnya Indonesia dari Riau, dan itu zamannya Megawati mengekspor semuanya. Kalau sekarang tidak boleh, semuanya harus digunakan oleh dalam negeri. Ya, jadi kalau ada penemuan gas yang baru tidak boleh diekspor, harus diolah menjadi energi atau menjadi sesuatu barang yang misalnya pupuk dan sebagainya menjadi konsumsi dalam negeri atau diekspor sisanya. Jadi sekarang kebijakannya sudah mulai tepat arah menurut saya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, dari slide ini ya. Silakan. Tahun 2020 itu kan Indonesia mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID ya, Pak. Ya. Supaya bisa bangkit lagi itu menurut Bapak kira-kira sektor industri apa yang harus lebih dulu bangkit biar ekonomi negara juga meningkat gitu, Pak? Ya. Gini ya, jadi sektor mana yang bangkit sebenarnya tahun 2020 banyak sektor yang tidak terpuruk ya. Sebenarnya banyak industri-industri atau sektor-sektor yang tidak terpuruk. Saya mau nanya dulu ini, ya daripada saya cuap-cuap, saya mau nanya dulu ini. Tadi yang nanya siapa nih, Mbak Anjar ya? Saya, Pak. Chelsea ya. Mbak Chelsea, kira-kira industri apa yang tidak terpuruk? Sektor apa yang tidak terpuruk? Zamannya COVID. Nah, saya tanya dulu. Industri pembuatan masker bukan, Pak? Karena masker ya. Jadi sama industri obat-obatan, Pak. Ya, farmasi dan kesehatan itu melambung farmasi. tinggi karena dia menghasilkan produk-produk kesehatan dan dibutuhkan masyarakat, termasuk vitamin ya, vitamin, masker itu tumbuh ya. Jadi bisa tumbuh kan? Nah bisa. Tetapi ada multi efeknya nggak? Kecil ya. Itu kan hanya dinikmati oleh masyarakat kesehatan saja. Apalagi yang bisa tumbuh? Saya itu kurang tahu, Pak ya. Oke, kalau Anda Zoom pakai siapa? Pakai apa? Oh iya, Pak. Ya, telekomunikasi, betul kan? Iya. Ya, Telkom, ya terus Indosat, itu semuanya sekarang lagi panen. Kenapa? Ya, industri mereka apa? Orang tinggal di rumah ngapain aja nonton TV bosen. Akhirnya jualannya apa? Jualannya pulsa dan jualannya IndiHome, kan gitu ya? Paket-paket hiburan kan ya? Iya, Betul Pak. tidak? Booming tuh sekarang ya. Jadi paket untuk sekolah, paket untuk jadi jualannya jualan pulsa ya untuk misalnya 200.000, 100.000. Sudah ada paket untuk internet, sudah ada paket TV kabel kan begitu ya. Betul nggak? Nah, itu booming sekarang Iya, Pak. ya. Dulu pelanggannya hanya mungkin 2 juta, 3 juta, mungkin sekarang 30 juta, 40 juta. Melonjak ya. Jadi ada sektor-sektor yang melonjak. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau krisis ini mana sektor-sektornya? Ya itu sektor-sektor yang melonjak tadi itu diperkuat, tetapi banyak sektor-sektor yang terpuruk. Ya, gitu ya. Nah, sektor-sektor terpuruk itu apa? Ya, khususnya sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak. Ya. Terus yang sektor yang tidak terpengaruh apa lagi? Nah, saya mau tanya, coba yang lainnya. Yuki, sektor apa selain kesehatan, terus telekomunikasi, sektor apa lagi yang tidak terpuruk? Yuki, kira-kira. Butuh makanan nggak orang? Yuki. Ya, Pak, butuh. Kalau COVID dengan tidak COVID tetap butuh makan kan? Iya, betul. Nah, sekarang kan lagi booming nih media pertanian gitu ya. Ada penanaman porang, menanam bibit, macam-macam gitu ya. Ada apa lagi pertanian tetes dan sebagainya, itu lagi booming ya. Termasuk YouTuber ya, video itu juga lagi booming ya. Jadi sektor pangan, sektor pertanian itu tetap stabil. Kenapa? Karena konsumsi pertanian itu tetap ada. Ya, karena selama ada manusia tetap butuh makan. Ya, jadi pangan tetap bisa tumbuh, kesehatan juga tetap tumbuh karena memang ada lonjakan. Terus sektor dari telekomunikasi tumbuh. Nah, sektor-sektor lain apa? Ya tadi, sekarang sudah mulai sejak COVID, orang tidak bisa tinggal di rumah, mulai beralih nih, perdagangannya beralih nih ya, dari perdagangan konvensional toko-toko diubah menjadi
e-commerce, menjadi sosial media, menjadi marketplace ya. Jadi sektor itu bertumbuh nggak? Tumbuh besar ya. Tumbuh ekonomi digital namanya ya, penjualan melalui online. Nah, dari online itu otomatis sektor apa yang tumbuh? Sektor yang kedua adalah sektor transportasi, sektor logistik ya, pengiriman langsung ya, titipan kilat atau macam-macam ya, atau Gojek ya, GoFood dan sebagainya itu tumbuh ya, karena mereka yang bisa mengantarkan barang dari satu poin ke poin yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, kebutuhan. Jadi itu semua tumbuh. Sedangkan sektor yang lain masih terhenti. Contohnya pakaian, terhenti nggak? Pakaian terhenti. Kenapa? Orang tidak mau pergi kemana-mana, ya tidak butuh pakaian. Mungkin yang dibutuhkan hanya pakaian untuk di rumah sehari-hari. Terus sektor apa lagi? Pendidikan, mungkin toko buku, tulis dan sebagainya turun, habis ya, karena tidak ada catatan dan sebagainya melalui Zoom semua. Jadi ada sektor yang tumbuh, ada sektor yang terhenti. Gitu, Mbak. Bisa ya menjawab tadi ya pertanyaan, Pak, sektor apa mulai? Ya kita bergerak dari sektor-sektor yang memang dibutuhkan masyarakat, yang tidak ada pengaruh dari COVID, begitu. Ya, itu Baik, Pak. pertanyaan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, memang ini krisis multidimensi, agak susah ya kita tanganinya ya. Ya, jadi dari sini udah kebayang ya bahwa ekonomi kita itu bisa digambarkan dengan sebuah grafik ini, dan kita bisa bicara hampir 1 jam sendiri ya ini. Ya. Oke, jadi sudah konsep dari ekonomi sudah paham ya. Jadi agregat output itu adalah total quantity of goods and services ya produced in an economic ya area in ya given period ya, pada periode waktu tertentu. Nah, kita bandingkan nih dari sumber yang sama ya. Coba kita lihat negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ini data terbaru semua saya kasihkan ya. Anda bisa ambil dari World Bank ya. Indonesia mulai tumbuh nih ya, sama-sama tumbuh ya PDRB. Dan Indonesia sekarang masuk ke US dollar. Ini kan 1.000 triliun ya, 1.000 triliun. Sedangkan Malaysia dan Singapura tidak bisa mencapai 0,5 triliun, ya agak lambat dia. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok Malaysia dan Singapura jauh di bawah Indonesia ini? Apa pertanyaannya? Padahal kan mereka negara-negara yang maju dari sisi industri, dari sisi jasa. Apa penyebabnya? Hafid, kira-kira apa penyebabnya, Hafid? Ini fakta ya, ini fakta. Jadi Indonesia adalah negara maju, negara ini sekarang negara power ya, super power sekarang ya, bukan power ya. Negara bukan super power ya. Negara memiliki PDRB atau output yang besar. Kenapa begitu? Aida, mungkin ada bisa bantu? Alia? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin karena sumber daya manusianya yang banyak ya, Pak? Ya, betul. Jumlah sumber daya manusianya yang banyak. Ya, jadi yang bisa menghasilkan output itu adalah manusia, ya, bukan yang lainnya. Dan kawasannya luas ya. Ya, jumlah penduduk kita luas, ya, kawasannya luas, itu ya. Artinya areanya luas. Singapura kan mungkin satu kota ya, satu kota mungkin daerah, mungkin satu provinsi Jogja saja ya, Jogja saja. Tapi dia menghasilkan 1/4 dari Indonesia sebenarnya sih gitu ya. Jadi satu Jogja penduduknya juga berapa juta gitu ya, tapi bisa menghasilkan 1/4 PDRB Indonesia begitu. Jadi kalau kita melihat ini jangan terkecoh gitu ya. Wah, Indonesia lebih maju, bukan. Kita jumlahnya penduduknya mungkin 10 kali lipat dari Singapura gitu ya. 10 kali lipat dari Malaysia mungkin bisa jadi. Gitu ya. Sedangkan PDRB kita, kalau kita lihat ini berarti harus dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, jadi pendapatan kita dibagi dengan jumlah penduduk, itulah namanya pendapatan rata-rata. Nah, kalau pendapatan rata-rata maka Indonesia jauh di bawah Malaysia dan Singapura, karena penduduk Singapura dan Malaysia jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi kalau dilihat di agregatnya, PDB kita jauh ya di atas
Singapura, dan Malaysia. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Nah, konteksnya apa ini? Nah, kalau kita bicara konteksnya, apa sih Pak? Maksud dari ini, apa sih? Nah, apa sih maksud dari ini? Apa sih keuntungannya kalau negara besar, penduduk yang besar? Bintang, kira-kira apa bintang? Apa sih manfaat penduduk yang besar ini dan ekonomi yang besar? Ada pertanyaan? Ada yang saya jawab? Berata, kira-kira apa manfaatnya Indonesia punya penduduk yang banyak dan punya ekonomi yang besar ini? Ini ekonominya juga besar, hampir 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya dari ekonomi Malaysia ya, 3 kali lipat ya ekonomi Malaysia dan Singapura. 3 kali lipat itu luar biasa. Ya, apa manfaatnya sih bagi Indonesia dan bagaimana strategi? Nah, bagaimana strategi untuk memanfaatkan potensi ini, kan potensi besar. Jadi potensi ekonomi kita besar sekali, 3 kali lipat potensinya daripada negara-negara lain. Apa artinya? Apa ini? Denny, kira-kira Kusumo, artinya apa Denny? Nah, ini harus ini Anda berpikir out of the box ya, jangan baca buku tapi tidak dimaknai ini. Apa kira-kira? Khadijah Fitriah, apa artinya Khadijah? Halo? Ya, Pak. Ya, apa artinya nih Khadijah? Maaf, Pak, tadi sinyal saya kurang baik, Pak. Oke, ya, ini kalau saya ulang ya, ini kan potensi ekonomi kita itu hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, ya. Jadi kita artinya apa? Potensi ini artinya jumlah penduduknya banyak dan ekonominya juga lebih besar daripada Malaysia dan. Nah, apa sih keuntungan dari ekonomi atau potensi yang besar ini dibandingkan Malaysia dan Singapura? Apa sih keuntungannya bagi Indonesia? Dan bagaimana strateginya? Nah, gitu saja. Apa keuntungan dan bagaimana strateginya? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya mungkin kalau potensi dari ekonomi yang besar itu Indonesia tidak akan kekurangan tenaga kerja, tapi jika diolah dengan baik sumber daya manusianya bisa meningkatkan itu Pak kualitas output atau produksi yang lebih tinggi lagi, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, apa? Bentar ya. Ya, ini nanti saya buat catatan-catatan ya. Sini ada. Ya, jadi ini saya buatkan catatan-catatan buat Anda nanti mengingat, karena nanti apa namanya sebagian akan kita ujikan gitu ya. Ini saya ingatkan. Sorry, belum kelihatan ya nih. Ya, sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah, Pak. Terlihat. Oke.
Ya, jadi pertanyaannya apa sih keuntungan potensi ekonomi yang besar ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain, khususnya Malaysia dan Singapura. Ini satu konteks yang menurut saya menarik ya. Gini ya, jadi Singapura itu adalah negara kecil, ya, negara kecil dengan kawasan yang kecil, ya. Mereka sangat tergantung dari negara yang lain, ya. Jadi Singapura sangat tergantung pada negara yang lain, ya. Jadi ketergantungannya sangat tinggi. Ya, contoh ya, Singapura itu sangat tergantung negara yang lain. Ya, contoh misalnya air minum, air ya minum itu impor dia, dari Malaysia, ya impor ya dari Malaysia. Kalau tidak salah dari impor dari Malaysia. Terus energi. Ya, tadi yang saya sebutkan energi, ya, listrik itu impor dari Indonesia, gas, ya dari Riau, ya, dari Riau, ya. Terus apa lagi? Jadi air dia impor, terus energi, ya, energi juga impor. Apalagi yang pokok ya, pangan ya, pangan juga impor dia. Oh, dari Medan ya, kalau nggak salah itu dari Medan, dari Sumatera Utara. Dan lain-lain ya, negara-negara seperti Thailand ya, negara lain ya seperti Thailand dan sebagainya. Jadi dia tergantung pada negara-negara yang lain. Ya, tetapi dia juga menghasilkan jasa-jasa untuk negara-negara yang lain. Ya, jadi di sana Singapura itu dia bisa menghasilkan pariwisata, ya, kesehatan. Jadi orang kalau sakit larinya ke Singapura. Kenapa ada apa? Karena fasilitas kesehatannya luar biasa sana. Ya, dokter-dokternya ahli, ya. Jadi orang kalau yang sakit di Indonesia tidak bisa disembuhkan, larinya ke Singapura. Ya, jadi orang turis sekalian dia turis ya. Jadi ada keluarga yang sakit, ya, saudara-saudaranya menginap di hotel ya di Singapura. Jadi biayanya membengkak ya, biaya sakitnya, biaya pasiennya dan biaya keluarganya menginap di Singapura. Yang kedua pendidikan, ya, pendidikan juga gitu, banyak orang kaya Indonesia anak-anaknya sekolah di Singapura ya. Jadi jasa pertanian, kesehatan ya, terus pendidikan itu diolah oleh Singapura untuk menjadikan jasa ya, negara industri jasa ya. Tapi dia harus mengimpor itu makanan, air ya, semua diimpor dari negara-negara yang lain ya. Ini kelemahan dari negara yang kecil ya. Berbeda dengan Indonesia. Ya, Indonesia sebenarnya kalau diembargo, ya, Indonesia kalau diembargo itu nggak ada masalah. Ya, karena apa? Pasar Indonesia sangat besar. Ya, pasar Indonesia itu sangat besar. Ya, Indonesia punya pasar yang besar. Ya, pasar yang besar cukup untuk pertumbuhan industri. Ya, jadi Indonesia itu memiliki pasar yang sangat besar, ya, cukup untuk pertumbuhan industri. Artinya gini ya, kalau Anda membangun pabrik baju gitu aja, Anda nggak usah khawatir deh. Waduh, saya harus bangun baju pabrik yang harus bisa bersaing dengan negara yang lain. Tidak. Anda jual aja di pasar Jawa Tengah gitu aja, atau Solo dulu, ya, atau Jawa Tengah saja. Mungkin penduduknya udah 15 juta atau 20 juta. Ya, jadi pasarnya besar. Ya, apalagi Indonesia yang 250 juta. Jadi jangan khawatir, ya. Pasar di Indonesia sangat besar. Jadi jualan apapun di Indonesia bisa laku gitu loh. Walaupun kualitasnya rendah. Ya, walaupun kualitasnya rendah. Nah, kalau sudah kualitasnya tinggi, maka Anda bisa bersaing dengan negara yang lain, ya, dengan merek yang bagus, ya. Anda bisa ekspor itu. Pasarnya lebih luas lagi negara dunia. Beda dengan Singapura. Singapura tuh kalau buat produksi pakaian nggak bisa dia. Pasar di Singapura kecil, mungkin hanya 2 juta, 1 juta gitu ya, persaingannya tinggi. Dia juga harus bersaing dengan produk negara yang lain
ya. Jadi susah dia untuk membuat industri kecil itu susah. Ya, karena pasarnya sangat kecil. Begitu juga Malaysia. Malaysia itu ketergantungan ekspornya tinggi. Kalau dia buat pabrik, dia harus ekspor. Karena apa? Tidak mencukupi untuk balik modal. Ya, saya mau bangun saya mau bangun pabrik mobil nih, pabrik mobil. Ya, kan ada ya, Proton gitu ya. Saya bangun, wah ternyata di pasar saya hanya bangun di Malaysia, pasarnya hanya mungkin 30 juta penduduk. Maka nggak ekonomis nih. Saya harus ekspor ya produk mobil saya ke negara yang lain di Indonesia dan sebagainya. Tapi di Indonesia sudah banyak mobil-mobil dari Jepang dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa memproteksi ya. Jadi kalau mau membangun, kalau di Indonesia beda. Indonesia sebenarnya penduduknya 200 juta. Kalau mau pemerintah Indonesia ya punya khusus untuk merek lokal gitu ya, mobil lokal gitu ya, sudah pasarnya 250 juta gitu, itu sebenarnya sudah cukup untuk bangun industri mobil misalnya. Ya laku 1 juta aja udah cukup gitu, bisa balik modal 2 juta mobil sudah terjual dalam setahun itu udah balik modal mungkin begitu. Jadi mudah untuk memasarkan produk industrinya karena tidak tergantung untuk ekspor. Gitu. Jadi pasarnya sangat besar. Inilah yang menjadi keuntungan ya, pasar yang besar, penduduk yang besar ya, menjadi keuntungan untuk melatih membangun industri di Indonesia. Itu intinya ya. Jadi kenapa kok kita belajar makroekonomi ya, ini intinya. Jadi pasar kita besar ya, kita mulai berlatih itu mulai dari industri yang sederhana dulu dengan kualitas yang rendah ya, ada pasarnya ada ya. Contoh Anda industri tahu ya, tahu di Indonesia itu kelasnya banyak sekali ya. Masuk di pasar tradisional itu tidak dikemas pasarnya. Harganya berapa tuh? 1 biji hanya 400. Jadi kalau beli 10 tahu di pasar tradisional ya, yang tidak dikemas itu mungkin harga hanya 1.500 atau 2.000 ya. 2.000 itu dapat 4.000 ya. 4.000 dapat 10 biji ya. Di pasar tradisional ya, 4.000 dapat 10 biji. Tapi kalau dikemas ya, kualitasnya dibagusin, tanpa borak, tanpa ini, dibagusin, dikemas, pakai label ya, ada kemasan, ada PIRT, ada mereknya, dikemas ke supermarket ya, pasarnya bisa diekspor ke Semarang ya, ke Jogja ya, pasarnya lebih luas ya. Harganya berapa satu kemasan? 12.000, 14.000 gitu ya. 10 biji ya, dari harga 4.000 jadi 12.000 ya, karena dikemas. Jadi kualitasnya naik. Itulah ya, mengembangkan industri itu begitu, dari kualitas rendah, menengah sampai kualitas tinggi. Kita punya semua pasar. Begitu. Kalau di Singapura nggak bisa. Kalau bangun pabrik tahu ya harus udah kemasan gitu. Ya, harus kualitasnya bagus karena dia harus langsung bersaing dengan pasar-pasar yang ada di Singapura, supermarket semuanya. Nggak ada pasar tradisional sana. Nah, begitu intinya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, jadi belajar makroekonomi penting nggak? Sangat penting ya, untuk memahami makna bahwa pasar kita besar dan punya segmen pasar yang berbeda-beda dengan standar kualitas yang berbeda-beda, dan kita bisa membangun dari standar yang murah, yang kualitas rendah menjadi sampai yang tinggi begitu. Itu intinya. Oke, Miko. Fernando. Ya, apa pendapat Anda mengenai pasar yang besar ini, Miko? Halo? Iya, Pak. Ya, apa pendapat Anda? Pendapat Anda gimana ini? Mungkin dengan pasar yang besar tuh lebih banyak apa ya, Pak, berbagai pilihan di suatu negara tersebut, kayak ada kelas, misalnya contohnya kayak contoh kecilnya dalam baju lah, Pak ya. Ya, coba contohnya baju ya, silakan. Terus Kayak ada merek yang kelas bawah atau kelas menengah atau kelas yang atas gitu. Dan nanti ada pasar-pasarnya sendiri, Pak, dalam masyarakat memilih gitu, Pak. Ya, efeknya apa kepada Anda kan sebagai lulusan TI misalnya?
Efeknya apa ini? Peluangnya apa nih? Peluang apa nih di pasar yang besar? Misalnya Anda lulusan TI, wah kalau begitu saya tidak perlu cari jadi buruh Pak, saya langsung buka usaha, saya ingin membangun industri gitu ya, membangun usaha dengan segmen pasar yang murah dulu ya, harga murah, kualitas rendah. Ada pasarnya nggak? Ada begitu ya. Kebayang ya Miko ya. Jadi ada peluang yang sangat besar bagi apa? Calon-calon entrepreneur, betul kan? Iya. Calon-calon usahawan. Ini adalah peluang besar untuk membuka usaha. Karena banyak sekali ya, banyak pasarnya gede. Ya, banyak pasar ya. Apapun yang Anda buat ya, asal itu sesuai dengan selera pasar, ya Anda akan diterima. Ya, karena harga dan kualitas itu bisa banyak ragamnya. Ya, ada harga murah, kualitas rendah, ada harga sedang, kualitas sedang, ya, ada harga tinggi, kualitas tinggi, dan banyak sekali ragamnya. Dan ini menjadi peluang bagi calon usahawan. Nah, inilah maksud saya ya. Jadi pelajaran makroekonomi ini jangan dimaknai hanya sekedar memahami PDRB, tetapi memaknai ini maksud saya. Ya, maka yang bisa mengajarkan ini harus bisa mengarahkan bahwa potensi-potensi ekonomi makro itu harus diajarkan ya, dikenalkan ya sejak awal begitu. Jadi nanti Anda kalau mau membuat studi kelayakan bisnis gitu ya, Anda harus mengenal pasar kita besar sekali ya, 3 kali lipat dari negara yang lain ya, dari Malaysia 3 kali lipat kita. Kenapa? Jumlah penduduknya besar, ya areanya besar, kita bisa main ke segmen yang murah sekali, harga yang rendah, kualitas yang rendah sampai yang tinggi ya, segmentasi. Kan banyak tuh orang-orang yang borju juga banyak ya. Di Indonesia juga banyak ya. Di Indonesia tuh ada yang miskin ya ada, yang menengah ada, yang kelas atas juga ada, yang borju-borju juga ada. Dan itu segmentasinya berbeda-beda. Dan itu Indonesia jadi anugerah ya, potensi yang besar untuk mengembangkan produk. Karena masing-masing segmen memiliki standar mutu yang berbeda-beda dan kemampuan membayarnya berbeda-beda. Ini yang harus diperhatikan di sini. Begitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, luar biasa ya. Daripada Singapura Anda. Kalau Singapura tuh harga makanan mahal ya. Harga mahal karena apa? Standarnya udah tinggi ya. Nggak ada harga murah sana. Jadi sekali makan, teman saya kan ada yang tinggal 30 tahun di Singapura ya, sejak S1 dia tinggal di Singapura, punya anak istri di sana, dan dia merasa ada plus minusnya. Kalau plusnya adalah standar dari kesehatannya, standar hidupnya tinggi, tapi standar harganya mahal ya, biaya hidup mahal sekali. Sekali makan tuh 100.000 dia satu orang gitu ya, sekali makan 100.000 untuk memenuhi standar yang biasa-biasa saja. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mikael dengan NIM terakhir 067. Ya, siap. Bukannya pasar yang besar itu bisa jadi bumerang ya Pak bagi kita. Karena kan apa ini bumerangnya nih? Nah, boleh. Silakan. Bumerangnya apa? Kalau saya dengar di Gadget War tuh katanya kalau mau menangin pasar handphone dunia itu cukup menangin pasar di Indonesia sama India. Nah, jadi kita tuh jadi ini Pak, bukan umpan. Jadi incaran-incaran negara lain lah, ya. Apalagi negara yang industrinya maju gitu. Ya, betul. Ya. Bukannya, sedangkan dari pengalaman saya gitu ya, maksudnya banyak orang yang lebih bangga pakai produk luar Pak. Ya. Itu jadi kan bukannya industri kita tuh semakin susah berkembang ya Pak. Sedangkan orang-orang Indonesia itu suka dengan produk-produk luar gitu, lebih bangga dengan Amerika atau yang lainnya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya betul. Jadi pasar Indonesia, betul pernyataan itu ya. India, Cina, dan Indonesia itu ada pasar yang besar, ya. Karena apa? Penduduknya besar, ya, termasuk Rusia, Amerika, ya, sangat besar. Ya, penduduk yang besar. Jadi Amerika tuh kenapa potensial? Karena penduduknya juga banyak, ya. Amerika, India, ya, Cina, Rusia itu besar penduduknya. Jadi pasarnya besar.
Jadi menjadi incaran-incaran. Nah, sekarang makanya nanti ada skop mengenai perdagangan internasional. Nah, ya contoh gini ya, contoh perdagangan, contoh nyata. Indonesia sekarang di sawit Indonesia itu diblokade ya, diblokade oleh negara Eropa. Betul kan? Ya, kenapa kalau diblokade? Karena mengandung katanya perusakan alam ya. Jadi ditanam di tanah-tanah yang harusnya hutan menjadi pertanian. Zamannya SBY kan gitu banyak pembukaan lahan. Tapi sampai sekarang dampaknya itu ya. Sehingga minyak sawit Indonesia tidak boleh diimpor. Nah, diimpor oleh Eropa. Nah, sekarang Indonesia bales. Kalau begitu you tidak mau mengimpor minyak sawit kita, maka saya tidak akan mengekspor energi kita, yaitu apa? Baterai, apa namanya, bahan bakar, litium ya, untuk litium, iya bahan litium sama bahan baterai ya, baterai listrik ya. Sebentar saya tak browsing ya. Jadi Indonesia itu menahan bahan-bahan untuk baterai listrik ya, termasuk litium, termasuk mineral-mineral untuk logam ya, untuk baterai listrik itu ke negara lain. Nah, padahal ini sangat dibutuhkan bagi industri baja Indonesia, baja dunia. Ya, jadi ekspor sebagian mineral ya untuk baterai litium ini itu diblokade oleh Indonesia, sekarang tidak mau diekspor, akan digunakan untuk konsumsi dalam negeri semua. Ya, termasuk untuk konsumsi baja Indonesia. Nah, sekarang terbukti kebijakan kan dibalas nih. Ya, artinya kan tadi kan ada perdagangan ya, perdagangan. Kalau dia nggak mau masuk mengimpor minyak sawit Indonesia, berarti Indonesia juga nggak mau ekspor nih bahan-bahan tertentu ke Eropa. Nah, Eropa marah ke Indonesia, ya, sampai ke perdagangan dunia di Mahkamah Perdagangan Dunia gitu ya, bahwa Indonesia tidak mau mengekspor gitu ya biji-biji mineral untuk yang dibutuhkan industri baja mereka, sehingga industri baja di Eropa tuh ambruk. Ya, karena banyak yang tidak bisa mengimpor bahan-bahan dari Indonesia dan dia hanya mengandalkan dari Australia, dan itu harganya melambung. Indonesia apa? Tujuannya apa? Untuk digunakan untuk Krakatau Steel. Dan sekarang ekspor Krakatau Steel ya, itu luar biasa melonjak. Karena apa? Dia melayani baja-baja, kebutuhan industri baja, terutama otomotif itu di seluruh dunia, termasuk ke Thailand, ya, ke Cina dan sebagainya. Jadi Indonesia malah mengekspor baja sekarang. Ya, dulunya Krakatau itu terpuruk karena tidak bisa bersaing, tapi dengan ada kebijakan menghentikan sebagian mineral yang dibutuhkan baja yang bisa digunakan untuk litium, baterai litium itu ya, itu akhirnya Indonesia bahkan bisa mengekspor baja. Artinya apa? Kalau perdagangan itu bisa dikendalikan, Mas. Kalau dia tidak bisa kalau mereka tidak fair terhadap Indonesia, kita juga bisa tidak fair. Kita tidak menyetop misalnya, kamu misalnya negara-negara yang lain mengekspor baju-baju misalnya dari Cina ya, mengekspor baju dari Indonesia dengan harga yang murah misalnya, baju-baju dari Cina dan sebagainya. Indonesia juga bisa ini diembargo ya, bukan diembargo ya, dikenakan pajak. Di sana ternyata di Cina baju-bajunya itu diindikasikan terjadi dumping ya, harga yang dimurahkan ya, misalnya dumping energinya, dumping dan sebagainya. Dan Indonesia bisa kenakan pajak. Begitu, Mas. Jadi sebenarnya inilah tugas dari pemerintah, dari Kementerian Perdagangan, mampu melihat mana-mana produk-produk dari impor itu yang kena dumping oleh negara yang lain. Kalau kena dumping, Indonesia sebenarnya bisa membuat regulasi bahwa produk-produk tertentu dari negara asing itu harus dikenakan pajak impor, sehingga harganya nambah. Begitu, Mas. Jadi ini sebenarnya bukan masalah di Indonesia saja, semua negara begitu dan melakukan itu gitu loh, Mas. Paham ya? Tadi yang nanya ya, ya. Jadi ini Indonesia lagi, coba Anda buka, coba dibuka, Mas. Bisa nggak di browsing di internet? Ya. Indonesia dari Eropa diapakan itu? Untuk coba ya. Indonesia ya
ya apa namanya negara perdagangan ya, perdagangan Eropa. Coba kata kunci itu. Ya sorry, kena protes. Nah, coba protes. Nah, nikel, sorry. Nah, ini ya, ini saya browsing ya. Nah, ini ya yang saya ceritakan. Ya, coba. Nah, nikel, sorry ya, bukan. Nah, ini strateginya presiden kita ya, Pak Jokowi. Kelihatan ini, Mas? Kelihatan. Nah, ya, ini kita lihat ya. Sawit ditolak, nikel bertindak. Nah, luar biasa ya. Jadi saya suka pemerintahan sekarang tuh kuat, berani ya. Nah, ini ya. Eropa berencana menggugat Indonesia ya di WTO terkait dengan ekspor biji nikel. Nah, sejak tanggal 1 Januari 2020, Mas. Jadi baru 1 tahun ya nikel. Ya, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan gugatan tersebut ya. Ya, kita menghentikan ekspor nikel ya, ora keluar katanya. Ya, karena apa? Mereka tidak mau mengimpor mengimpor sawit. Ya sudah, kalau gitu nikel saya hentikan di Eropa. Begitu, Mas. Jadi sekarang banyak dibangun smelter mengolah nikel menjadi bahan-bahan baku di Indonesia untuk industri Indonesia. Begitu. Nah, larangan biji nikel nasib suram baja Eropa. Nah, kebayang ya, Mas ya? Coba kita baca, lihat. Ternyata nikel itu bukan hanya untuk baterai listrik, tapi juga untuk baja. Nah, larangan ekspor nikel Indonesia akhirnya menyebabkan nasib suram baja Eropa. Nah, luar biasa kan? Ya, jadi karena ekspor nikel Indonesia itu terhenti, ya, total ekspor ya sebesar ini dihentikan, ya, maka Eropa ya geram terhadap, karena apa? Biji nikel ini menyangkut kelangsungan baja. Jadi baja itu adalah besi ditampur dengan nikel ya untuk menghasilkan baja. Ya, Cina juga merupakan negara cadangan. Jadi Cina itu tidak mau mengekspor nikelnya, dia digunakan untuk baterai dan untuk bajanya mereka. Indonesia juga meniru dong, boleh dong, kalau Cina boleh, kenapa Indonesia tidak boleh gitu loh. Ya, jadi Cina sudah jauh-jauh mengamankan nikelnya, material tersebut untuk membuat baja untuk industri ini. Kenapa kok Indonesia yang ditekan, kan begitu sebenarnya. Paham ya, Mas? Harusnya dari dulu Indonesia begini gitu loh. Indonesia itu kan dari dulu nggak berani dengan Eropa, tapi dengan pemerintahan sekarang saya setuju, mendukung ya, karena berani. Orang negara Cina kok boleh kok nggak ekspor nikel, digunakan dalam negeri. Jadi kenapa harus Indonesia yang ditekan-tekan, kan begitu. Nah gitu, paham, Mas? Ya, perdagangan tuh begitu sebenarnya, tidak bebas begitu loh. Ya, jadi kalau persaingan sebenarnya bisa dikendalikan menurut saya dengan Kementerian Perdagangan saja sekarang. Mau nggak dia mengamankan industri di Indonesia begitu? Kalau tidak mau ya nggak usah jadi Menteri Perdagangan menurut saya begitu ya. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Kejawab nggak, Mas, kira-kira? Terjawab, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Jadi kalau ingin melindungi industri Indonesia, pertama gini, gunakan standar SNI. Ya, kalau SNI kan berarti kan semua standar menurut Indonesia. Ya, yang kedua gunakan tadi ya, bukan hanya standar, tapi gunakan juga isu-isu yang tadi, isu sosial, isu menyerap tenaga kerja yang banyak, isu macam-macam sebenarnya harus digalakkan, bahwa Indonesia melindungi pabrik tekstil di Indonesia karena menyerap tenaga kerja yang banyak. Sedangkan di Eropa atau di negara yang lain, di Cina misalnya, dia tidak menghasilkan tekstil, tapi tidak menyerap tenaga kerja. Dia menggunakan mesin. Harusnya begitu. Jadi Indonesia menolak tekstil Cina karena dihasilkan dari mesin, ya, di mana Indonesia masih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja supaya mereka bisa hidup. Nah, itu harusnya dibuat begitu kebijakannya. Kalau bagi saya gitu ya. Jadi Indonesia melindungi tekstil dari serbuan tekstil murah dari Cina, karena Cina menghasilkan tekstil dari
mesin ya, robot-robot semua, sedangkan Indonesia masih menggunakan tenaga kerja manusia, sehingga Indonesia boleh dong menjaga supaya mereka bisa hidup gitu dengan alasan yang kuat, harusnya begitu. Tapi Indonesia juga harus punya strategi untuk memperkuat ya. Jadi industri Indonesia tekstil ini harus pelan-pelan dikenalkan dengan teknologi yang ramah lingkungan, teknologi yang hemat energi dan bisa menggantikan tenaga-tenaga yang boros tadi, termasuk tenaga manusia yang boros. Begitu. Nah, ini tugas Anda semuanya, tugas teknik industri untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan Indonesia. Kalau jumlah penduduknya masih banyak ya mungkin masih bisa menyerap tenaga, tapi lama-lama harus ditingkatkan ini. Karena kita akan bersaing ke negara yang lain. Begitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi sebenarnya ini ada masalah di kementerian menurut saya untuk menjaga kemampuan untuk bernegosiasi dengan perdagangan, ya. Maka nanti dibutuhkan ahli-ahli, ya, ahli industri, ahli hukum yang mampu mengcounter semua isu-isu ini di tingkat global dunia, ya, terutama persaingan perdagangan dengan negara-negara yang lain. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, Yunita, ada pendapatnya apa Yunita? Theo, ada pertanyaan Theo? Ya, Yunita, silakan Yunita. Ya, menurut saya bagus sih Pak yang tadi soal kebijakan itu. Ya, sekarang kan banyak produk tekstil dari Cina masuk ya. Tadi sudah di ini. Nah, sekarang banyak juga nih kecintaan ya, orang Indonesia masih cinta dengan merek-merek luar. Nah, bagaimana nih solusinya, Yunita? Tadi kan ada pernyataan begitu. Solusinya gimana nih, Yunita? Kalau menurut saya mungkin dari ini Pak, kesadaran warga negara Indonesianya dulu terhadap produk-produk Indonesia. Terus juga perlu ditingkatkan produk dari dalam negerinya juga supaya bisa bersaing. Ya, jadi kata kuncinya ada dua ya. Pertama pemimpinnya, misalnya kalau sekarang ada banyak pemimpin yang jargonnya gunakan produk lokal, tapi dia menggunakan Harley, menggunakan mobil mewah gitu dan sebagainya. Itu kan antara tindakan sama jargonnya jauh berbeda ya. Jadi kalau bisa ya tadi gunakan ya walaupun merek luar ya, sebenarnya di Indonesia banyak ya merek luar dihasilkan dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Contohnya Pan Brothers ya, kita sudah banyak mensuplai merek-merek luar ya, merek-merek luar. Dan kemarin juga saya ke Ungaran Sari Garment, itu juga menghasilkan merek-merek luar ya. Tetapi memang kita hanya sebagai manufakturingnya saja, produksinya, karena tenaga kerjanya murah ya. Tapi suatu saat harusnya, mohon maaf, merek-merek lokal itu harus dikembangkan. Jadi pertama strateginya adalah pemerintah khususnya pejabat-pejabat harus menggunakan merek-merek luar yang diproduksi lokal ya, dengan bangga bahwa ini merek sudah diproduksi Indonesia, itu boleh ya. Atau gunakan merek-merek lokal sekalian, seperti dulu Yusuf Kala, Pak Jokowi juga dulu ya, kalau nggak salah dulu Pak Yusuf Kala malah lebih gencar ya, menggunakan produk-produk lokal, misalnya produk Cibaduyut, sepatu Cibaduyut, atau produk-produk kerajinan dari Jogja, kerajinan dari Magetan, harus dipopulerkan oleh pejabat-pejabat, bahkan menteri-menteri ya, DPR dan sebagainya, itu harus menggunakan itu. Yang kedua adalah selebriti ya, selebriti atau selegram ya, selegram ya, atau YouTuber, itu harus mengenalkan produk dalam, misalnya unboxing ya, unboxingnya jangan produk luar dong, harusnya produk lokal. Nah, itu harusnya digalakkan ya, jadi bangga dengan produk lokal, dengan merek lokal juga. Ataupun kalau merek asing tapi dibuat produksi lokal ya nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah strategi yang ketiga adalah ya tadi, memperkuat ya semua basis industri lokal itu
tingkatkan mutunya, ditingkatkan brandingnya, melakukan branding ya. Itu tugas dari semuanya, tugas dari dinas, tugas dari Anda semua nantinya. Mengembangkan branding lokal ke luar negeri ya. Contoh banyak ya. Contoh kalau Anda banyak merek-merek lokal seperti Kopiko ya. Kopiko itu sudah diekspor ke berbagai macam negara ya. Terus apalagi kacang Garuda ya, kacang dua kelinci itu sudah diekspor ke berbagai macam negara. Indomie juga sudah dijual ke berbagai macam negara ya, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara Eropa ya, khususnya kalau seperti cappuccino ya, cappuccino Indo Cafe dan cappuccino dari beberapa produk kopi gitu ya, itu diekspor ya. Kopi kapal api juga diekspor ke Eropa. Jadi merek-merek yang lokal tapi mendunia itu sebenarnya banyak di Indonesia, dan itu harus dikembangkan terus begitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis Pak. Oh, sudah habis. Astagfirullahaladzim. Ya, menarik ya. Tapi bahannya masih banyak ini. Gimana nih? Baru 4 slide nih saya. Oke, kalau begitu karena nanti kalian juga punya bentrok waktu yang lain, kita diskusikan di lain waktu gitu ya. Mungkin insya Allah hari Sabtu ya. Sabtu besok ya gimana Mas? Jadi Sabtu besok ya. Minggu ini sama, tapi Sabtu besok. Jadi Senin saya tidak kuliah. Tidak ngajar maksud saya. Bagaimana? Ya Pak, nanti coba dilihat dulu jadwal dari pihak kelas Pak. Ya karena ini bahannya masih banyak ya. Saya udah buat berapa slide ya? Ada 20 slide termasuk tugas. Gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi kita ketemu hari Sabtu, mudah-mudahan waktunya lebih longgar, mungkin 2 atau 3 jam gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon dibuka ininya videonya sehingga saya bisa merekam semua. Ya, mohon maaf ya, karena kalau ngajar saya tuh sering ngelantur kemana-mana, tidak fokus pada materi, karena menurut saya suasana kelas itu jauh lebih dihidupkan, jauh lebih bagus ya daripada hanya membaca slide. Gitu. Oke, sampai ketemu. Oh, Bu Reni ya. Assalamualaikum Bu Reni. Belum di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, menarik sekali nih kuliahnya ya Pak. Iya Bu Reni. Saya ikuti dari pagi. Dulu Pak Murman yang ngajar makro biasanya Bu Reni. Iya. Ini Bu Reni, ini anak-anak mintanya digabung, jadi saya juga bingung. Ya udah saya manut saja karena ternyata hari tertentu bentrok ya Mas ya, kelas-kelas tertentu ya bentrok akhirnya digabung. Ya ini pengecualian ini ya bisa kita maklumi lah begitu. Ya Bu Reni, monggo Bu Reni ke depan mungkin bisa Bu Reni yang bisa memberikan. Jangan. Jangan dulu Pak, saya masih sit-in. Oke Bu Reni. Masih sit-in terus ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya mau merekam beberapa kelas ya supaya berbeda-beda ininya fotonya ya, kelasnya karena 3. Iya, monggo silakan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.